seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Firman Tuhan nas renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasalnya yang pertama, ayat 18, demikian bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah bagi Paulus yang sedang terpenjara di Roma, di mana di dalam penjara itu Paulus sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang amat berat. Tangannya diikat dengan rantai dan dikaitkan dengan bola atau batu yang menyerupai bola voli, dan dalam hal yang sama juga kakinya diikat dengan rantai, dan posisi ruangan atau tahanan itu sangat miring atau tidak datar, sehingga bebannya semakin berat. Bahkan tidur saja pun atau berbaring dia harus menelungkup. Nah, Bapak, Ibu, saudara terkasih, penderitaan yang seperti ini pasti menghilangkan pengharapan atau menghilangkan optimisme. Tetapi sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, apa yang diteladankan oleh Paulus di dalam kehidupannya di tengah-tengah penderitaan itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Bahkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 16, dia justru mengucap syukur kepada Tuhan, di mana berita tersampaikan kepada Paulus bahwa iman orang-orang atau jemaat di Efesus ternyata pengalaman rohani semakin dewasa. Dan inilah yang membuat Paulus bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak terkekang oleh keadaannya yang dihimpit oleh rupa-rupa penderitaan dunia ini, karena dia atau iman dia tidak ditutupi atau tidak dikekang oleh apa yang dilihat mata. Oleh karena itu dia mengajarkan kepada kita melalui ayat 18 ini supaya mata hati kita terang. Di mana mata hati kita yang terang itu tidak hanya melihat apa yang di dunia ini, tetapi mengetahui kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai panggilan, yaitu panggilan untuk tetap berpengharapan, karena pengharapan kita adalah kekayaan akan kemuliaan Tuhan. Panggilan kita adalah panggilan surgawi, bukan panggilan duniawi. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, ayat ini sangat menyentuh dan sangat memberikan kepada kita semangat, di mana pada hari ini di antara jemaat, di antara kita, di antara saudara-saudara kita, banyak yang terkekang, banyak yang bagaikan terpenjara oleh karena ganasnya pandemik ini. Barangkali kesusahan demi kesusahan masih kita alami, tetapi kita harus tetap juga bersyukur di mana Tuhan telah berkarya
banyak juga di antara kita yang disembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kekayaan kita yang diutarakan oleh Paulus di sini adalah panggilan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, bahwa Tuhan akan membebaskan kita, bahwa Tuhan akan menopang kita dari penderitaan itu. Sebagaimana Rasul Paulus juga telah dimenangkan, Rasul Paulus juga telah diselamatkan dari kekangan penjara di Roma. Demikianlah kita juga di dalam mensyukuri, yaitu berkat Tuhan, bahwa kita secara universal juga Bapak Ibu telah diselamatkan, telah dibebaskan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa, yaitu maut atau kematian, menuju kebangkitan yang kekal. Itulah kekayaan kita secara rohani di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Selamat menjalani aktivitas di dalam berharap, dan mata hati kita selalu terang untuk menatap masa depan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu masa depan yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia hingga saat ini, oleh karena penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, banyak di antara kami Tuhan yang harus terkekang bagaikan terpenjara untuk berjuang melawan ganasnya penyakit saat ini. Dan tidak hanya menimbulkan penyakit Tuhan, berbagai pergumulan juga sedang menyulitkan kami. Banyak saudara kami, banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, banyak di antara kami ya Tuhan yang kesusahan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari. Tetapi firman-Mu hari ini mengajarkan kami Tuhan, supaya mata hati kami terang, bahwa pengharapan kami tidak hanya pengharapan dunia ini, tetapi pengharapan kami adalah yaitu kekayaan panggilan-Mu atas kami, bahwa Engkau menyediakan bagi kami berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi. Itulah pengharapan kami yang seutuhnya, dan supaya kami bersungguh-sungguh juga bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau akan menyelamatkan kami, karena Engkau akan membebaskan kami, sehingga kami beroleh sukacita dan kebahagiaan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari hidup di dalam pengharapan dan mata hati yang terang di dalam Kristus. Salam sehat. Horas.